usia produktif kita ini harus mampu menyesuaikan perkembangan zaman ini. Generasi Z itu mereka sangat adaptif, cepat sekali belajar. Tapi adaptif teknologi dalam sektor apa dulu? Atau bahkan hanya sekedar jadi pengguna. Hanya pengguna, Yang hanya tidak menjadi produktif. follower saja. Karena yang membentuk karakter seseorang itu kan sebetulnya lingkungan rumahnya. Sepakat ya, semua dimulai dari keluarga. Semua dimulai dari keluarga. Industri juga harus membantu pembukaan lapangan pekerjaan yang seluas-luas. Apapun profesinya itu harus ada bakat. Aha. Satu harus punya bakat, apalagi usaha ya. Aha. Menurut saya harus punya bakat, punya insting, punya keberanian. Hai, sedulur Kompas TV, kembali berjumpa dalam program Kompas TV, podcast saja, podcast Sapa Jawa Timur. Katanya jadi anak muda hari ini tuh punya privilege, punya keistimewaan. Apa sih itu? Keistimewaan akses luas terhadap informasi dan juga teknologi digital. Dan itu membuat anak muda hari ini bahkan tanpa harus keluar rumah, keluar dari tempat dia berada, berdomisili, dia bisa terkoneksi secara global. Dan itu yang membuat anak muda dimanapun termasuk di Indonesia dan Jawa Timur lebih mudah akses belajarnya. Itu satu fakta menarik, tapi ada fakta menarik lain di mana konon hari ini banyak angka pengangguran. Dan dari mana angka itu berasal? Sebagian dari anak muda. Hari ini kita bakal ngobrol seru, apa sih yang bisa dilakukan oleh anak muda dengan peran, dengan skill, dengan expertise atau keahlian yang kita punya, supaya antara job, skill, digital bisa jadi kunci masa depan kita anak muda. Dan tentu bersama saya sudah hadir anak muda, anggota legislatif dari fraksi Gerindra, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Mas Cahyo Haryo Prakoso SHMH. Lulusan hukum, anggota legislatif. Assalamualaikum Mas Cahyo. Waalaikumsalam, ketemu lagi Mbak. Ketemu lagi episode kedua kita di podcast saja. Iya. Kemarin habis ngobrolin pangan, karena itu krusial ya. Tapi Iya. sekarang kita ngobrolin anak muda dengan energinya yang luar biasa. Ya. Jumlahnya besar, Besar. semangatnya besar, energinya besar. Harus Dan- kita tampung untuk agar bisa Betul. bermanfaat buat Provinsi Jawa Timur. Sepakat, produktivitasnya juga besar. Harapannya itu. Iya, Harapannya itu. Mas Cahyo, kita sebelum bicara tema, seperti biasa kalau di podcast saja saya akan ngobrol tentang Mas Cahyo versi masa muda. Karena di episode awal kemarin saya sudah sempat ngobrol, dengar-dengar kan kuliah hukum pengennya ya buka firma nanti. Iya. Tapi ternyata jalan hidup membuat Mas Cahyo dengan pilihan hari itu, kemudian menerjuni politik, bergabung di partai politik, menjadi anggota legislatif. Kalau boleh cerita, Cahyo kecil itu cita-citanya jadi apa sih? Umur SD, SMP, ngelihat orang berkegiatan gitu. Kalau profesi ya seperti yang saya waktu episode lalu ya sempat saya sampaikan, yaitu di sekolah kedinasan lah, salah satu sekolah Itu sudah jadi impian dari dari kecil, kecil. dari SD gitu. Karena kan. kebayang, oh kalau menjadi warga negara ini bekerja di apa ya? Bayangannya apa? Badan usaha milik negara begitu Bukan. atau kementerian, Seperti lembaga. kakek saya. Kakek? Kakek saya kan TNI AD. Seperti itu. Oh. Dulu itu punya keinginannya seperti itu. Sekolah kedinasan militer. Iya, sekolah kedinasan militer Jadi dulunya. awalnya impiannya itu. Impiannya waktu itu dulu. kecil. Waktu kecil gitu kan. Waktu itu inginnya itu sebetulnya. Apa-apa yang Kalau dilihat secara dari- profesi ya. Iya. Tetapi yang selalu diajarkan oleh orang tua itu sama ayah saya, sama almarhumah ibu saya selalu disampaikan tuh, kamu harus jadi orang yang berhasil, harus jadi orang, bahasanya kayak gitu. Jadi tidak ada profesi spesifik Nggak yang ada. ditanamkan Nggak kepada ada. Cahyo sejak muda, nggak Tidak ada. ada. Misalnya kamu nanti jadi pengusaha, kamu jadi ini, jadi itu, jadi dokter atau jadi, nggak ada sama sekali. Tapi Hanya jadi kamu orang. harus jadi orang. Nah, orang itu apa? Orang yang berhasil, bisa memberikan Punya manfaat dampak, untuk masyarakat, untuk agama. Belum sampai bangsa dan negara lah waktu itu. Tapi ininya buat masyarakat, buat agama, kamu punya dampak yang oke lah. Buat keluarga apalagi. Jadi versi kecilnya dulu bayangin, oh berarti dengan sekolah kedinasan, Iya. belajar tentang militer, Iya. kemudian mengabdi untuk negeri ini, Betul. turut menjaga pertahanan keamanan, itu oke banget. Betul. Dan itu dia kan suatu kebanggaan karena almarhum kakek saya juga berprofesi di bidang itu dulunya, seperti itu. Apa yang membuat kemudian tertarik dengan olahraga bela diri tarung derajat? Karena Anda adalah atlet tarung derajat kebanggaan Jawa Timur loh. Dulu tuh badan saya kecil, Mbak. Oh ya? Iya, Emang jadi pernah kecil gitu? kecil sekali. Jadi saya pernah sampai di usia 7 tahun ya, kelas 2 SD itu SD. Itu berat badan saya cuma 25 kilo lah waktu itu.
Kecil sekali. Kalau 25 kilo Kecil seberat sekali. anak perempuan saya yang kelas 2 SD juga. Kecil Oke, sekali. saya kebayang ukurannya. Kecil sekali. Terus. Jadi karena saking kecilnya sering dibully lah bahasanya gitu. Pernah ngalamin situasi itu? Bukan pernah, sering malah itu kan. Sering sekali kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu selalu dibully setiap Momen bully yang dihadapi bullyingnya verbal, macam non-verbal, verbal dan non verbal. Ada secara fisik, ada secara omongan gitu. Khususnya kepada dari teman-teman yang badan lebih besar, ada dari kakak kelas. Karena merasa superior ya dengan tubuh ya, yang lebih itu. besar begitu. Betul ya, biasalah di zaman itu kan mungkin bullying yang fisik itu luar biasa ya kan gitu. Akhirnya disitulah saya tertarik ikut bela diri. Waktu itu ikutnya bukan tarung derajat tapi karate. Karate. Itu. Umur berapa mulai belajar Ketika karate? usia 9 tahun lah ya, kelas 4 SD lah. Kaget nggak yang tadinya aktivitas ya olahraga biasa pada umumnya kemudian karate kan Karate. fisik banget. Ya waktu itu kan masih kecil, jadi karatenya aja masih ringan-ringan ya, basic aja. Baru akhirnya usia waktu kelas 6 SD berani melawan lah di situ. Kelas muncul. 6 SD. Kelas 6 Setelah SD. bertahun-tahun menghadapi perundungan. Kelas 6 SD baru berani Berani, kalau ada iya. yang Karena mau keluar sekolah kan, nggak mungkin dicari lagi kan gitu. Jadi kita berani itu waktu itu, berani mukul balik lah gitu bahasanya. berani melawan. Berani melawan Ketika lah. diperlakukan gitu. tidak adil. Nggak boleh mukul orang ya, nggak boleh ya. Tapi waktu itu konteksnya adalah pertahanan diri. defense. Terus Jadi ya meskipun tetap kalah juga gitu kan, tetap ini balik juga. Tapi menurut saya waktu itu ada itu momen pembentukan karakter dan momen diri karakter ya. baru kita harus berani melawan di situ. Ketika dari diperlakukan sistem dalam perundungan. situasi yang tidak adil. Ya, itu di situlah. Wow. Baru akhirnya terus sampai SMP, SMA, baru waktu SMA masuk ke bela diri tarung derajat yang lebih keras, memang karena sudah full body contact di situ. Di situ akhirnya terbentuklah karakter keras, karakter disiplin dari bela diri itu. Selain juga lingkungan kehidupan keluarga juga mengajarkan kita untuk menjadi orang yang selalu disiplin dan komitmen, tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita gitu. Apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi profesi kita. Kalau kita jadi siswa, jadi pelajar ya pelajar yang baik, jadi mahasiswa yang baik, jadi anak ya anak yang bermanfaat untuk diri sendiri minimal, seperti itu. Jadi disitulah. Tapi setelah saya jadi atlet tarung derajat, jadi sudah lama berkecimpung bela diri, malah nggak pernah mukul orang jadinya. Karena padahal udah jago, atlet loh, memenangkan medali emas sekalipun mewakili provinsi ini, bertarung di tingkat nasional. Kenapa malah justru nggak pernah mau berantem sama orang ketika dalam posisi sudah punya kecakapan di bidang itu? Karena dipukul tuh sakit ternyata. Oh. Ya kan dipukul tuh sakit. Karena dipukul itu sakit, jadi jangan mukul. Iya, jangan mukul duluan. Kedua, nggak ada yang berani mukul saya duluan. Takut. Iya. Ini serius, ini saya nggak ada yang mukul duluan. Kalau mukul duluan pasti saya balas kan gitu bahasanya. Dan kan tahu boleh. siapa kan boleh kan lawannya. gitu. Iya. Jadi selama saya kuliah, apalagi nggak pernah ada yang mukul duluan, misalnya ada cekcok gitu, nggak ada. Saya sih nunggu kalau ada gitu waktu itu. Waktu itu ya, kalau sekarang juga jangan udah beda sudah. Sekarang sudah nggak berani sudah. Tapi dulu seperti itu. Jadi di momen transisi ya, apa yang kemudian memutuskan untuk oke saya akan menekuni dan bahkan menjadi atlet di bidang ini, tarung derajat? Kesenangan apa yang didapat oleh Mas Cahyo sehingga saya bersedia untuk menekuni secara profesional? Kalau dulu sih sebenarnya faktor orang tua juga ya Mbak ya. Dukungan orang tua itu luar biasa. Dukungan atau mohon maaf tuntutan orang tua? Dukungan, tuntutan dan juga segala aspek yang sudah dikondisikan untuk karena sini aja jalannya. Karena memang kakak-kakak saya itu kan ketika masa mudanya juga kompetitif di bidangnya masing-masing. Dengan dengan ekstrakurikulernya masing-masing. Jadi kami juga dituntut untuk kompetitif juga gitu, dengan hal-hal yang positif. Salah satunya mengikuti kegiatan kejuaraan-kejuaraan bela diri itu, seperti itu. Salah satu yang saya lihat adalah bagaimana ketika Mas Cahyo dan saudara-saudarinya menekuni satu bidang, orang tua mendukung untuk sepenuhnya total. Iya, betul. Itu hal yang tidak banyak orang tua memberikan dukungan. Apalagi kondisi orang tua kan seorang pebisnis ya pada masa itu ya, sibuk, pekerjaan, jumlah karyawan yang dikelola, apalagi pada saat itu posisi direktur utama gitu kan ya, direktur operasional, direktur utama di perusahaan pelayaran. Dan tetap punya waktu buat keluarga, makan malam bareng, ngobrol, ngasih masukan, evaluasi, ngasih apresiasi. Itu nggak semua orang tua. Masih nanya kuliahnya gimana,
kamu latihannya gimana kalau jadi atlet gitu. Bahkan sparring. Iya. Sparring juga kadang ngajakin sparring. Jadi waduh luar biasa lah. Bener-bener Waktu ya? itu memang wah ini Sampai hari ini. sampai hari, tapi saya masih ingat betul bagaimana ketika ada selalu sampai itu almarhum ibu saya selalu menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu nanti manfaatnya ketika 5 sampai 10 tahun ke depan. Itu dorongan mama ya. Ya, waktu itu. Jadi nyampaikan, udah disiplin tuh bagus. Apa namanya? Komitmen itu kewajiban kita memang. Ketika kita diberikan tugas satu, diberikan PR satu ya Kerjakan sampai selesai. kerjakan sampai selesai. Dengan sungguh-sungguh dan Dengan optimal. sungguh-sungguh. Nanti dampaknya nanti akan terasa nanti. Itu ternyata betul. Itulah Ternyata hari ini ya. hari ini studi yang dijalani, Ya, bidang alhamdulillah. yang ditekuni, Alhamdulillah. sampai akhirnya terjun ke politik, Ya. tidak kepayahan, tidak ngos-ngosan, Iya. kayak mungkin kalau orang awam melihat, oh Mas Cahyo enak ya jalannya dibukakan, Iya, iya. keluarga support, Tapi padahal prosesnya- tentu prosesnya Mbak Putri tahu betul kan? Anda yang menjalani bagaimana argumentasi di Iya. ruang diskusi keluarga Iya, itu iya. terjadi sampai Iya. akhirnya jadilah Mas Cahyo hari ini. Alhamdulillah. Kalau boleh cerita sedikit, saya pribadi dulu bercita-cita pengen jadi aktris, Oh iya. pengen kuliah seni. Mm. Tapi ternyata bapak bilang seni itu hobi aja ya. Kamu belajar ilmu yang lain boleh, nggak harus jadi dokter. Walaupun itu pengennya bapak anaknya jadi kuliah dokter. kedokteran. Tapi ternyata keputusan saya untuk menuruti orang tua pada saat itu tidak kuliah seni dan menekuni komunikasi jadi berkah buat saya hari ini. Nah saya ngelihat Mas Cahyo Iya. sedikit banyak agak-agak mirroring gitu. Iya, iya. Mungkin ada impian yang dulu dikejar yang ternyata Tuhan belum kasih jalannya lewat Iya, situ. iya. Karena saya yakin kalau sekolah kedinasan itu terwujud, orang tua pasti akan support. Kalau terwujud akan support. Tapi waktu Ketika itu tidak terwujud? ketika mau daftar sebenarnya nggak support. Oh ya, Karena katanya, wah kalau kerja itu waktu itu pikirannya ada ya pertimbangan. Haha. eh, Karena pengen nerusin bisnis keluarga kah atau gimana? penghasilannya itu normal Ya, saja, pengabdian ya, pengabdian kan. Mhm. Kedua resiko nyawanya tinggi katanya gitu. Udah nggak usah gitu. Ini serius ngomong gitu. Tapi kita tetap berangkat lah waktu itu. Tetap berangkat, Tetap tetap ikut tes. Ikut tes. Ya, Dan nggak ternyata Tuhan berhasil. kasih hasil bukan di situ Iya. tempatnya. Sempat lagi daftar lagi ketika lulus kuliah. Oh jadi 2 kali berturut-turut, 2 tahun berturut-turut. 2017 saya daftar lagi waktu itu. Apakah karena merasa cukup percaya diri secara fisik ya, dengan tarung derajat, prestasi Karena waktu itu bidang masih jadi cita-cita cita-cita sejak mengabdi, kecil yang ya. ingin diwujudkan. Ya. Mau coba sih gimana sih? Aha. Gitu. Tapi memang- ternyata memang bukan ya, jalannya. ternyata sama Tuhan Yang Maha Esa sama Allah Subhanahu wa taala dikasih tugas di sini gitu. Uh-uh. Mengabdinya dari jalur lain. seperti itu. Jalur lain, Iya. tapi tetap pengabdian. Betul. Dan betul. ternyata skupnya juga tidak kalah Iya. besar. Nggak kalah besar juga katakan gitu. Masyarakat Jawa Timur loh, Betul. dipasrahin loh. Iya, Walaupun fraksinya banyak, Iya. anggota legislatifnya banyak, tapi Mas Cahyo menyuarakan masyarakat Surabaya Sidoarjo hari ini. Iya. Surabaya saja. Oh Surabaya, mohon Iya. maaf, Surabaya saja. Surabaya saja. Itu dapilnya Bapak ya. Iya, kalau RI. DPR RI. Kan Oke, provinsi. kecampur ingatannya, mohon maaf. Oke, baik. Dengan setiap perjalanan itu, apa yang paling bermakna buat Mas Cahyo sehingga membentuk karakter Mas Cahyo hari ini? Jadi kalau bicara perjalanan hidup mulai dari kecil, pilihan-pilihan itu, komitmen yang kemudian diwujudkan dan profesi yang kemudian ditekuni hari ini, value apa yang menurut Mas Cahyo menjadikan Mas Cahyo itu boleh dibilang layak ada di posisi sekarang? Value apa? Kalau saya bilang saya layak di posisi sekarang, saya kok masih merasa belum layak. Selalu gitu ya? Ini humble, Enggak, ini beneran serius. Kenapa? Dari sisi apa? Ngerasa pengen terus mengembangkan diri dari aspek apa? Karena menurut saya selama misalkan saya 12 bulan Ha-ha. diberikan tanggung jawab di DPRD ini, saya belum bisa berusaha maksimal untuk kepentingan apa yang diinginkan oleh konstituen saya. Masih Apa banyak yang harus diperjuangkan, sekali, masih banyak masih PR. banyak sekali. Banyak sekali sektor yang perlu ditingkatkan untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Banyak sekali aspirasi dari masyarakat yang memilih saya waktu kampanye itu belum bisa saya wujudkan. Penuhi semua. Semuanya. Satu demi satu. Satu demi satu. Tapi kan bertahap sudah mulai diupayakan. Ya, jadi yang bisa mengukur kita layak atau enggak kan nanti masyarakat Pada akhirnya ketika masyarakat. di akhir masa jabatan saya nanti. Apakah ini menjadi akhir atau masih ada lanjutan? Itu yang mereka lah yang memiliki kewenangan untuk menilai kita layak apa enggak sebetulnya. Komisi E itu komisi yang kompleks menurut saya. Iya. Karena yang dikerjakan ada begitu banyak. Itu komisi air mata katanya.
Siapa yang bilang gitu? Itu kata para senior karena di situ permasalahan masyarakat banyak di situ. Jadi curhatnya masyarakat Iya, itu iya. memang mostly kebanyakan di Komisi E. Iya betul. Karena dinas sosial, dinas kesehatan, ya kan, dinas pendidikan, Ketenagakerjaan. dinas ketenagakerjaan, Sampai BPBD, pemuda olahraga, agama, kebudayaan. BPBD terus PBB, termasuk bencana daerah. Iya, Itu juga merupakan mitra kerja kami. sampai arsip dan perpustakaan, Iya. Juga dinas keluarga Kebudayaan berencana, juga merupakan bagian kebudayaan, kami. sosial. Kayak ini kan kayak semuanya tumplek blek di situ ya. di situ ya. Tapi kalau boleh dengan background hukum, Iya. kalau ngomongin background hukum, padahal kan ada komisi lain yang memang secara khusus membidangi hukum. Apa yang membuat Mas Cahyo kemudian masuk ke Komisi E, bukan komisi yang lain? Ini pilihan personal atau permintaan partai? Sebenarnya kalau kami di Gerindra tidak ada pilih-pilih ya. Cuma memang waktu itu pimpinan partai di Jawa Timur menanyakan kepada kami mau mengabdi di mana, di komisi apa. Tanya secara personal Tanya nih. secara Jadi personal. setelah, Jadi memang setelah terpilih, setiap anggota 21 orang ini ditanya satu-satu. Oke. Apa keinginannya di komisi apa, tujuannya apa, alasannya apa, dan tujuannya apa ditanya semua. Ya kami sampaikan kalau kami secara pribadi pengen di komisi E. Karena ini setiap permasalahan masyarakat ada di situ. Satu, karena saya anggota baru, saya mungkin sangat awam dalam hal birokrasi daerah, dalam hal politik daerah, permasalahan isu-isu yang ada di daerah. Maka salah satu cara saya bisa cepat belajar ya di komisi ini. Gitu. Lari kencengnya di komisi. Lari kencengnya di sini apa itu. Jadi saya bisa melihat bagaimana sih kompleksitas masyarakat itu seperti apa di situ. Termasuk perspektif dari berbagai isu yang ada di yang Jawa ada Timur. di kehidupan masyarakat ada di situ semua. Dan yang kedua juga kalau kita memang saya rasa semua komisi punya dampak yang pasti, maksimal ya buat pasti. masyarakat. Tapi bagi saya ketika di komisi E maka dampak kebermanfaatannya mungkin menurut saya lebih maksimal daripada di komisi lain menurut saya. Karena ada sesi diskusi itu Yes. dan kemudian pilihan personal yang kemudian mendapat dukungan dari partai. Akhirnya kami ditugaskan di komisi E seperti itu. Meskipun tidak ada satupun dinas yang merupakan latar belakang pendidikan kami, expertnya kami nggak ada sama sekali kan? Betul. Begitu Ini bukan? Nggak ada hukum-hukumnya. Nggak ada hukum-hukumnya, nggak ada. Tenaga kerjaan, hukum pendidikan, hukum ilmu. Mungkin cuma dispora aja, karena dulu mantan atlet. Iya benar, Mungkin pemuda dan olahraga. Iya, cuma itu aja. Iya. Lainnya nggak ada sama sekali. Nah nyambung sama itu tuh, pemuda dan olahraga. Ngobrolin janji Pak Presiden pada saat kampanye, buka lapangan kerja seluas-luasnya. Terus kondisi masyarakat hari ini, lulusan-lulusan SMA sederajat yang mereka bilang, kok yang kemarin dijanjikan belum ada ya, belum kami terima, belum terlihat hilalnya gitu. Atau karena ada disrupsi teknologi kita hari ini harus diakui ya, banyak pekerjaan yang tergantikan dengan mesin, alat, teknologi, begitu, AI bahkan. Dan di sisi lain memang ya harus kreatif gitu. Apa yang Mas Cahyo lihat dari antara janji pemerintah dan kemudian terpilih dan kemudian situasi ketenagakerjaan untuk pemuda hari ini? Sebelum kita bicara ini kan nih. kita Masuknya cakep ya, halus ya kan, tiba-tiba kasih pertanyaan menohok gitu kan. Jadi kita sebelum memulai ya kita harus melihat dulu ya. Jadi kondisi karena kita ini sudah menjadi kehidupannya ini interaksi antar negara ini sangat penting ya. Adanya perang dagang, geopolitik yang sangat mempengaruhi investasi di dalam negeri kita. Kita juga harus melihat misalkan kemarin ada beberapa industri-industri besar, pabrik-pabrik besar yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, mulai bergeser ke negara lain karena faktor-faktor mungkin operational cost-nya yang lebih rendah mungkin di negara-negara lain, lalu juga mungkin tenaga kerja yang dianggap lebih kompetitif di sana bagi para investor-investor ini. Akhirnya ada beberapa industri yang berpindah dari Indonesia. Itu tentu juga memberikan challenging buat tersedianya lapangan pekerjaan kita. Itu satu fakta yang memang terjadi yang harus kita di hadapi. Indonesia, tapi negara-negara berkembang lain. Iya, di negara-negara berkembang lain mengalami tantangan itu saya rasa. Dan tidak hanya negara berkembang, negara-negara maju juga mengalami itu. Seperti kita lihat di Amerika misalkan Amerika Serikat, bagaimana sekarang lapangan pekerjaan juga menjadi PR bagi negara
itu, karena meskipun mereka memiliki perusahaan-perusahaan besar, ternyata industri atau pabriknya bukan di dalam negeri mereka. Ya, jadi ini juga tantangan perang dagang yang luar biasa. Nah, kedua juga tadi sudah saya sampaikan, tantangan perkembangan teknologi ini juga akhirnya memaksa generasi muda kita, usia produktif kita ini harus mampu menyesuaikan perkembangan zaman ini, harus mampu menyesuaikan kebutuhan dari industri yang ada saat ini. Dan saya rasa ini juga jadi PR kita bersama, tidak hanya dari pemerintah, tidak hanya pelaku usaha, tapi masyarakat juga harus paham ini, harus bisa menyesuaikan hal ini seperti itu. Ada fakta menarik ketika teknologi hadir, media sosial berkembang gitu, dan makin kesini bahkan anak-anak muda usia sekolah mereka sudah mulai membangun bisnisnya. Iya, banyak banget. Apalagi dengan kemudahan teknologi ya, melalui media sosial, ya kan, e-commerce dan lain-lainnya. Mereka sudah mulai bisa menjadi pengusaha muda, jadi sambil sekolah, sambil pengusaha. Itu sesuai data yang disampaikan oleh Disnaker, memang sesuai. Jadi memang pertama alhamdulillah tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur cukup rendah dibandingkan provinsi lain. Bahkan kita di bawah TPT nasional. Kita hanya 4,1%, nasional 4,9% tingkat pengangguran terbuka. Sekalipun kita. Angka itu kalau di persentase jumlah sangat besar, sangat besar. Tetapi kita harus bersyukur bahwa ada terus pengurangan, ada upaya berdasarkan data yang kami cek juga waktu rapat dengan Disnaker, dalam 5 tahun terakhir ada penurunan sekitar 0,9% tingkat pengangguran terbuka kita. Terus ada kontinuitas yang baik yang dilakukan. Berarti ini kan ada suatu kesinambungan program yang luar biasa antara pemerintah dengan industri, dan juga tidak kalah penting adalah dunia pendidikan kita, sekolah-sekolah vokasi kita, universitas yang ada, perlu ada link and match antara industri dengan sekolah, ya kan, agar kita tidak ada mismatch antara banyak sekali lulusannya jurusan matematika, kerjanya di bidang apa, ya kan, nggak sesuai dengan ini. Karena juga kebutuhan industri ternyata sangat tinggi, masyarakat kita atau generasi muda kita, usia produktif kita belum mampu untuk menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Nah, ini yang jadi PR kita bersama sebetulnya. Ketika kemauan itu betul-betul ada secara individu ya, artinya akan ada upaya, effort yang sangat luar biasa untuk mengejar cita-cita. Entah itu dengan bekerja secara mandiri, bahkan membuka lapangan kerja untuk orang-orang di sekitar, atau bekerja di perusahaan atau tempat bekerja yang ada di sekitarnya. Mas Ayu melihat ketahanan anak muda zaman sekarang. Ini saya ngomongin anak muda zaman sekarang, sebenarnya saya ngomongin Anda dan saya ya, kita sebagai sesama anak muda. Kita sama-sama ini. Jadi generasi muda. Milenial akhir atau generasi Z awal? Kelahiran 9 berapa sih? 94. Oh, bukan Z. Mohon maaf ya. Anda milenial akhir. Saya milenial akhir ya, enggak masuk Z. Tapi artinya kan ngelihat teman-teman hari ini, generasi Z itu mereka sangat adaptif. Cepat sekali belajar. Kalau udah urusan teknologi, aduh kayaknya mereka itu udah melek, itu udah pegang teknologi udah jago gitu ya. Apalagi sekarang udah ada anak generasi alfa kan, udah mulai berasa banget kan tantangannya. Pertanyaan yang kritis, artinya secara skill sebetulnya gak kurang. Tapi kebutuhan dunia hari ini berbeda dengan dunia ketika kita lahir. Jadi sebenarnya kalau kemampuan adaptif teknologinya luar biasa. Tetapi adaptif teknologi dalam sektor apa dulu? Apakah untuk meningkatkan produktivitasnya atau hanya sekedar kemampuan untuk mengelola teknologi? Ini kan yang menjadi PR kita. Atau bahkan hanya sekedar jadi pengguna? Hanya menjadi follower saja, ya kan, hanya follower tren teknologi saja. Nah, ini kan yang menjadi PR kita bersama, bagaimana kemajuan teknologi ini betul-betul kita sebagai bagian dari sebagai pemerintah, sebagai regulator itu bisa memberikan pendampingan, memberikan kebijakan yang berpihak kepada optimalisasi penggunaan teknologi ini sesuai dengan kebutuhan perkembangan industri. Menarik, bicara tentang pendampingan, kebijakan sebagai anggota legislatif di Komisi E DPR Jawa Timur yang membidangi pemuda dan olahraga. Bagaimana Mas Cahyo melihat? Contoh, e-sport hari ini luar biasa ya. Tapi ya kalau dibandingkan sama mungkin beberapa negara lain, gaungnya kalau Indonesia atlet-atlet e-sportnya mungkin gak sekenceng yang di luar. Tapi nah tarung derajat deh contoh. Kalau e-sport benar menarik loh itu sebetulnya. Iya kan? Cuma memang masyarakat kita itu yang sebenarnya minat banyak.
Ya, tentu. Yang minat banyak, yang ikut banyak, eventnya juga banyak sebetulnya. Tapi memang ini jadi koreksi kita bersama, mungkin bentuk apresiasi dari kita masih minim. Ya kan, kita sebagai pemerintah melihatnya masih minim. Masih dianggap main-main. Masih padahal dianggap itu main-main. Olahraga juga kita masih fokus pada olahraga prestasi yang berbentuk fisik. Misalkan seperti itu. Padahal e-sport ini juga tidak kalah penting. Karena butuh strategik strategi kan? dan ini juga bisa memberikan ruang produktivitas kepada generasi muda kita, seperti itu. Ini penting juga. Benar. Meskipun sebenarnya olahraga yang sebenarnya ya fisik itu kan seperti itu. Karena saya tuh berani bilang gini karena gini, anak saya yang sekarang SD kelas 2, dia belajar bahasa Inggris itu ya nonton para gamer yang mereka itu ngomong tips and trick dia memenangkan satu level tertentu dalam bahasa Inggris, Mas Cahyo. Dan itu membuat mereka yang sambil watching and listening, lihat sambil dengerin itu jadi cepat sekali menyerap. Artinya ketika ruangnya dimanfaatkan dengan tepat dan tidak berlebihan porsi konsumsi atau penggunaannya, itu sangat baik. Nah, saya bayangkan anak-anak sekarang itu bahkan mungkin Mas Cahyo tahu ya, udah mulai banyak orang tua yang memberanikan diri untuk homeschooling. Karena ngerasa anaknya bisa loh diajarin sendiri dengan kurikulum yang sesuai dengan apa yang diminta oleh pemerintah. Karena merasa anaknya bisa untuk menjalankan kurikulum. Kedua, karena orang mungkin takut anaknya kenapa-napa gitu. Itu juga jadi PR kita loh sebetulnya. Bagaimana kita harus membangun sistem pendidikan kita yang inklusif dan nyaman buat semua kalangan masyarakat. Itu penting juga, itu jadi PR kita juga. Dan itu selalu kita sampaikan dalam diskusi dengan Dinas Pendidikan. Sistem pendidikan kita harus berpihak kepada setiap golongan, setiap kelompok masyarakat. Seperti itu. Seinklusif mungkin ya. Karena setiap masyarakat itu, setiap anak itu pasti dilahirkan berbeda-beda. Dengan kecerdasan yang berbeda-beda. Dengan kecerdasan berbeda-beda dan terbangun berbeda karena lingkungan orang tuanya berbeda. Karena yang membentuk karakter seseorang itu kan sebetulnya lingkungan rumahnya. Sebetulnya sekolah itu hanya faktor sedikit lah. Ini aku jadi penasaran karena di kesempatan episode sebelumnya Mas Cahyo sempat cerita Mas Cahyo dulu kecil itu bandel anaknya. Jadi cenderung nggak mau diatur. Kalau nggak percaya tanya saja ke bapak saya pasti ini. Mesti kalau ngomong kemana-mana mesti ngomong ini Cahyo ini bandel dulunya. Yang paling argumentatif gitu ya. Paling bandel, paling sering nongkrong sama temannya gitu. Dan bayangkan bandelnya Mas Cahyo yang dulu dicap bandel nih, suka nongkrong, artinya kan suka bersosialisasi, argumentatif, artinya cerdas linguistik, itu diberi ruang. Dan jadilah Mas Cahyo hari ini yang bisa mempertimbangkan ini ya, satu emotional intelligence dan aspek sosial dari orang lain yang ada di sekitar. Bagaimana? Ini kalau Mas Cahyo ngeliat nih, parenting issue, orang tua didik anak yang tadinya bandel dan kemudian jadi produktif bahkan berprestasi. Kalau bandel, insya Allah saya bandelnya bandel positif kok. Nah itu, bandelnya bandel terarah kan. Iya, jadi sebenarnya gini, nggak ada anak nakal itu sebetulnya nggak ada. Sepakat. Ya kan, karena sebenarnya seorang anak itu dilahirkan memang berbeda-beda. Dia memang memiliki tenaga yang berbeda-beda, kelebihan tenaganya minat itu yang berbeda-beda. Saya kembali lagi. Saya selalu sampaikan ketika di rapat komisi juga, ketika berdiskusi dengan para senior, dengan dinas pendidikan dan lainnya, bahwa generasi muda itu yang membentuk karakternya adalah keluarga. Makanya kami sangat mendukung juga program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, program resiliensi keluarga, ketahanan keluarga yang merupakan, karena keluarga ini merupakan fondasi utama dari bangsa kita. Sepakat ya, semua dimulai dari keluarga. Semua dimulai dari keluarga. Kalau keluarga kita baik, kondisi rumahnya itu baik, lingkungan rumahnya juga positif, sehat, maka disitulah akan muncul generasi-generasi penerus yang baik. Kalaupun anak ini cerdas, sekolahnya bagus, ya kan, kualitasnya bagus, tapi lingkungannya itu mengajarkan dia untuk tidak bertanggung jawab, ya dia akan jadi orang yang tidak bertanggung jawab, ya kan. Dia di lingkungannya mengajarkan dia menyimpang dari kejeniusannya, ya banyak juga, ada juga orang yang jenius tapi tidak sesuai dengan peruntukannya. Dan ini salah satu alasan penguat bagi seorang Cahyo Haryo Prakoso untuk terjun politik karena berkaitan dengan kebijakan dan dampak bagi masyarakat. Betul. Memulai dari keluarga. Betul. Kebijakan itu bahkan bisa dibuat lewat regulasi yang ada. Regulasi yang ada melalui program-program statement kita di media sosial itu juga, maupun di media massa itu juga merupakan bagian dari kita untuk mengingatkan kepada pemerintah maupun masyarakat betapa pentingnya ketahanan keluarga itu untuk menjamin
kemajuan bangsa kita ke depannya seperti itu. Jadi salah satu ya isu yang kemudian nanti akan didorong dengan sangat oleh kawan-kawan Komisi E adalah harapannya dengan ketahanan keluarga ini anak-anak akan menemukan passion utamanya, mereka ahli di bidang itu dan mereka bisa berkarya dari situ. Betul. Termasuk juga bagaimana keadilan untuk setiap keluarga. Kami sekarang sedang fokus ke pembentukan penyusunan perda disabilitas dan juga perda perlindungan perempuan dan anak. Itu merupakan sekarang jadi perda prioritas kami di tahun ini. Karena kami ingin semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk bisa berkreativitas dan produktif untuk kepentingan dirinya minimal seperti itu. Dirinya. Mas Cahyo, ada fakta yang sedih, tapi ini juga lagi-lagi jadi catatan bagi kita bersama ya. Bicara angka pengangguran di Indonesia, 3,6 juta pengangguran itu mereka pada usia muda. 3,6 juta pengangguran di Indonesia usia muda. Sementara di Jawa Timur sendiri jumlah pengangguran ini bulan Februari 2025, mohon maaf kalau data kami ada yang kurang tepat atau kurang presisi ya. Jumlahnya 894.500 orang di Jawa Timur. Di mana mereka berangkat dari latar belakang pendidikan. SD-nya 1,98%, masih ada Mas lulusan SD yang menganggur. SMK sederajatnya 5,87%. Dan ini tertinggi ya karena disusul lulusan universitas yang menganggur 5,6%. Saya yakin Komisi E mendorong, memfasilitasi, mendukung penuh program pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberi ruang supaya sebisa mungkin menekan angka pengangguran. Tadi Mas Cahyo bilang prestasi kita luar biasa loh, angkanya di bawah angka nasional tingkat pengangguran terbukanya. Betul. Tapi dalam pandangan Mas Cahyo dan kawan-kawan di Komisi E, adakah ruang yang belum tersentuh dari pemerintah provinsi yang memang butuh extra treatment, butuh sentuhan ekstra gitu supaya angka ini bisa lebih optimal lagi kita kurangi? Memang yang pertama kita tadi yang sudah saya sampaikan ya, peningkatan kualitas sumber daya manusia kita melalui pendidikan vokasi-vokasi ya kan, agar kita betul-betul bisa menyerap kebutuhan industri yang ada. Tetapi diperkuat pertama satu pendidikan vokasi ya, karena itu yang siap kerja ya, siap kerja. Itu kami sudah sampaikan berulang kali kepada Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja untuk berkolaborasi antar OPD ini, yaitu program Link and Match tadi, termasuk juga Bapak Asuh Industri kepada SMK-SMK yang ada. Ya. Jadi jangan ada keluhan masuk kepada kami itu, mereka magang di salah satu industri karena dia sekolah SMK, dia magang. Setelah magang selesai, dia mau masuk kerja situ nggak bisa. Gitu. Karena memang lagi nggak buka lowongan kan? Nggak buka lowongan. Nah, ini kan bagaimana kita harus ada diskusi dengan industri. Pertama kita harus membantu juga industri ini agar dia bisa ada stabilitas ekonomi dari industri ini, biar dia bisa berkembang terus. Kita harus memberikan kebijakan dan regulasi yang berpihak kepada pelaku industri. Dan nanti ke depan dengan tuntutan industri juga harus membantu pembukaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya kepada lulusan SMK maupun sekolah vokasi kita. Itu yang pertama. Khususnya warga sekitar industri tersebut agar tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat. Berkaitan dengan ini, maaf saya potong sedikit. Citra SMK hari ini dengan citra SMK ketika kita zaman dulu sekolah itu udah beda banget. Beda. Kayak sekarang itu ya lulus SMP terus bilang ke orang tua aku mau SMK. Gak apa-apa, sementara dulu ya kalau kamu masih bisa coba SMA negeri, coba dulu kayak pilihan terakhir Mas. Sementara hari ini wajah SMK sudah tidak lagi jadi pilihan terakhir. Dan itu luar biasa sekali langkah Dinas Pendidikan ya, Kementerian Pendidikan untuk bagaimana bisa meyakinkan masyarakat, meyakinkan generasi muda kita kalau masuk SMK ini juga punya masa depan. Kan seperti betul. itu. Dan pride-nya sama besarnya dengan sekolah lainnya. Tinggal tugas kita kan, tugas kami sebagai regulator, sebagai bagian dari kebijakan pembuat kebijakan, bisa memberikan, tidak hanya meyakinkan tetapi juga memberikan jalan panjang untuk generasi muda kita yang sekolah di SMK seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, vokasi. Kedua, kami juga sudah mendorong bagaimana pemerintah menguatkan tumbuh kembangnya UMKM kita. UMKM. Karena UMKM lapangan kerja tersedia. Betul. UMKM ini kan penyumbang lapangan pekerjaan. 97% lapangan pekerjaan kita itu di sektor UMKM. Masyarakat kita itu. Dan juga UMKM ini menyumbang sekitar 60% PDB kita. Itu perputaran ekonomi ada di UMKM. Nah, ini juga menjadi suatu sektor yang sangat penting.
dan kami mendorong adanya bantuan-bantuan termasuk KUR tadi kepada UMKM yang ada di Jawa Timur agar bisa terus berkembang, bisa naik kelas menjadi lebih baik lagi, akhirnya bisa menggait tenaga kerja yang lebih banyak, semakin masif. Yang terakhir juga kita harus bisa mengembangkan potensi-potensi lain yang ada di Jawa Timur, ya kan, seperti potensi industri pangan yang waktu lalu kita pernah diskusikan, ya kan, itu juga sangat menjanjikan karena Jawa Timur ini adalah lumbung pangan nasional, maka menjadi pelaku agroindustri ini juga sangat menjanjikan sebetulnya, dan kita perlu memberikan jalan itu. Kedua juga usaha di sektor pariwisata, pengembangan pariwisata. Jawa Timur anak-anak kan muda tuh kreativitasnya luar biasa loh. Kalau bikin desa wisata, itu kan konsep tema di satu desa itu luar biasa sekali, dan potensinya luar biasa. Kita berbagai macam potensi wisata ada, wisata alam ada, wisata apapun budaya juga ada. Jadi Jawa Timur ini sangat kaya, dan kami rasa banyak sekali potensi-potensi ekonomi yang bisa menjadi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat kita. Apalagi memang tadi saya sampaikan, masyarakat Jawa Timur ini kan mungkin bisa dikatakan jumlah masyarakat terbesar ada di Jawa Timur. Sekitar 41 juta jiwa. 41 juta jiwa. Dan usia produktif, kalau saya nggak salah di usia 25 sampai 54 tahun jumlahnya ada sekitar 15 juta. Jumlah di tahun 2024 kemarin jumlahnya sangat besar. Hampir 50% ya. Hampir 50%, lebih dari 50% bahkan itu adalah hampir 50% adalah usia produktif. Jadi ini jadi PR yang luar biasa bagi kita seperti itu. Potensinya ada, dari sisi kecakapan juga sebetulnya tidak diragukan. Tinggal bagaimana masyarakat mau mengarahkan dirinya sebagai individu dengan dukungan pemerintah. Apalagi pariwisata kita sebenarnya hari ini dalam tren yang sangat baik. Jawa Timur itu adalah provinsi dengan jumlah wisatawan domestik terbesar di nasional. Jawa Timur ya, Jawa Mas? Timur. Bukan provinsi lain. Bukan provinsi lain yang kita tahu, Bali salah satunya ya. Kalau domestik ya, saya bicara domestik ya. Domestik, bukan internasional ya. Iya. Domestik itu terbesar. Coba memang beberapa waktu itu saya ketahui kita rapat dengan Dinas Pariwisata. Daya tariknya di mana tuh dari hasil pertemuan dengan Dinas Pariwisata? Ternyata semakin besar karena alam. Kita punya Bromo, Semeru, terus juga Banyuwangi juga jangan dilupakan. Banyak sekali potensi ke Madura, Pacitan dan lain-lainnya itu punya potensi wisata yang luar biasa. Itu gitu. Kalau didorong lagi, tidak menutup kemungkinan wisatawan mancanegara bisa ke sini. Akan melirik. Iya, jadi akan semakin besar jumlah wisatawan internasional kita. Itu juga menjadi harapan kami sampaikan dorongan terbesar ya. Dorongan kami waktu rapat komisi, dan kami juga menyampaikan karena ketika kami cek ternyata jumlah lama tinggalnya mereka masih cukup rendah. Itu. Jadi kayak cuma 2 hari pas hanya weekend. 2 hari ya, rata-rata hanya 2 hari. Belum bisa sampai 3 atau 4 hari lama tinggalnya. Itu. Padahal dan juga spend money-nya juga masih rendah. Spend money kan? Karena lagi-lagi wisatawan domestik ya. Mereka cari hiburan yang terjangkau, tapi bisa dinikmati bersama keluarga. Betul. Artinya ketika sudah dilirik kunjungannya tinggi, berarti kan Jawa Timur punya potensi yang demikian besar. Betul. Dan itu bisa turut mengurangi angka pengangguran khususnya usia muda di Jawa Timur. Karena anak-anak muda ini yang punya impian, mereka nggak sekedar datang satu tempat dan kemudian bikin viral tempat itu, tapi apa yang bisa dikembangkan dari potensi yang ada di tempat itu. Termasuk juga potensi sumber daya alam mineral kita yang ada di Jawa Timur juga sangat luar biasa. Karena itu Pak Presiden sangat gencar program hilirisasi agar nanti ada terbukanya lapangan kerja baru, tidak hanya di Jawa Timur tapi secara nasional. Dan ini ada di Jawa Timur beberapa titik yang potensial untuk kepentingan pengembangan industri baru, untuk kepentingan pembukaan lapangan kerja baru. Yang tetap tidak melupakan aspek lingkungannya. Betul. Itu catatannya betul, ya. Betul. Request dari masyarakat. Oke, Mas Cahyo, lanjut ya. Kita bicara ketersediaan lapangan kerja. Nah, hari ini bagaimana pandangan Mas Cahyo tentang pekerjaan digital, lapangan kerja digital? Contoh aja nih, Mas Cahyo sendiri punya tim yang bantu mengelola respon rumah digitalnya Mas Cahyo ya. Artinya ketika ada aspirasi terserap di situ, tim yang sebagai garda terdepan menampung dan mengelola. Itu kan pekerjaan yang zaman dulu nggak kebayang ada tim sosial media, tim kreatif. Tapi hari ini
harus ada. Nah, bagaimana Mas Cahyo melihat potensi lapangan kerja digital hari ini? Ini luar biasa juga sebetulnya ya, karena kebetulan saya juga salah satu adik saya juga menekuni itu. Oh ya? Iya, menekuni itu. Jadi jualan online melalui Just Tip itu loh. Dan itu berjalan dengan Berjalan sangat dengan baik. Omsetnya besar. Ya kalau dibilang Karena besar juga diseriusi enggak ya, juga karena ya kan diseriusi. serius. Ya cukup lah untuk ini untuk maksudnya untuk jajan. melatih kewirausahaannya. Kewirausahaan, betul. Itu luar biasa. Jadi saya juga melihat wah ini luar biasa sekali. Potensi ekonomi menggunakan e-commerce ini luar biasa sekali. Tanpa harus punya produk ya kan, dengan sistem apa istilahnya kalau afiliasi, ada satu lagi. Jadi nggak jual, nggak punya produk, nggak punya gudang. Cuma nyalurkan aja ya kan? Apa? Reseller aja. Dropship. Sistem dropship. Ya Allah susah banget tadi ngomong Iya. Reseller sistem dropship. Nggak punya gudang. Jadi dia bantu jual, mungkin afiliasi yang kemudian bisa jual produk. Itu cukup banyak ya yang juga seperti itu saya lihat. Tetapi kembali lagi saya juga harus menyampaikan ke masyarakat, ke teman-teman yang berbisnis di reseller ataupun e-commerce yang itu harus tetap diikuti peraturan perundang-undangan berlaku. Betul. Ya kan? Dari sisi produk ya. Produknya harus halal, harus PIRT-nya juga ada kalau makanan. Ya. Jangan sampai lalu juga perizinan-perizinannya harus dilengkapi semua. Jangan sampai ada kita itu hanya reseller tapi kita mengubah kemasan tapi tidak memperhatikan kemasan, perizinan dan lain-lainnya. Isi ingredients dan lain-lain. Itu harus kita perhatikan juga. Betul. Karena ada juga masukan dari teman-teman di aparat penegak hukum yang menyampaikan kepada kami bahwa kasus pelanggaran perdagangan online itu salah satunya adalah menjual barang-barang yang tidak sesuai dengan standarisasi gizi. Tidak ada perizinan-perizinan yang sesuai dengan keseharusannya, yang tidak terpenuhi standarnya. Jadinya akhirnya ini menjadi masalah di kemudian hari dan kemudian bersentuhan dengan hukum. Betul. Padahal tujuannya untuk perlindungan kan bagi konsumen. Betul. Kita harus melindungi konsumen juga kan gitu. Dan itu ternyata banyak yang melakukan itu kebanyakan ya generasi muda yang tidak mengetahui juga tentang perizinan itu. Nah inilah yang ini juga menjadi kreatif boleh, tapi tetap harus ada tanggung jawabnya ya. Tapi ini juga jadi PR pemerintah untuk mensosialisasikan. Terus mengingatkan. Kita harus mengingatkan, mensosialisasikan tentang betapa pentingnya melengkapi perizinan-perizinan produk yang kita jual secara online ini seperti itu. Kalau boleh berandai-andai, seandainya nggak jadi anggota legislatif, Mas Cahyo membayangkan dirinya berprofesi sebagai siapa hari ini? Bukan militer, bukan anggota legislatif. Kira-kira bayangannya apa nih? Yang berkaitan dengan anak muda, profesi yang ditekuni, yang Mas Cahyo enjoy banget melakoni itu. Coba. Kalau misalnya nggak anak muda sih ya kembali ke firma hukum ya, karena saya dulu pernah ini ya. Jadi kalau anak muda banget kayaknya bikin coffee ini ya mungkin ya. Coffee shop mungkin. Karena doyan ngopi. Iya, saya doyan ngopi tapi nggak merokok, jadinya ini. Doyan ngopi, jadi macam-macam bikin kopi. warung kopi yang di situ tersedia banyak pilihan kopi sesuai selera. Dan bahkan mungkin mendalami jadi barista juga. mungkin ya mau juga itu kayaknya. Dan mungkin ya. Itu international competition-nya juga luar biasa masif. Luar biasa. Jadi kopi ini juga daya tarik Indonesia dengan keragaman kopinya. Iya. Makanya sampai di luar negeri juga biji kopi kita ini juga sangat diminati ya kan. Ya ini juga potensi yang luar biasa sebenarnya kopi ini. Gitu. Oh jadi kebayang ya, ternyata memang jiwa-jiwa wirausaha itu nggak jauh-jauh dari orang tua ya. Betul, tapi kayaknya nggak bakat saya kayaknya nggak bakat. Jadi menyadari. Kalau nggak hukum, politik. Karena apapun profesinya itu harus ada bakat. Satu harus punya bakat, apalagi usaha ya. Menurut saya harus punya bakat, punya insting, punya keberanian. Di situ kuncinya di situ. Bakat, insting, keberanian. Ini 3 kata kunci buat teman-teman. Jadi kalau pengen menekuni berwirausaha, pastikan wirausaha di bidang yang Anda suka. Jadi bakat ada di situ. Kemudian dengan konsistensi dan ketekunan, mau belajar. Iya, betul. Karena kalau kita misalnya nggak bakat disiplin mengatur keuangan ya nggak bisa. Nggak akan bisa. Nggak akan maju, orang duitnya kepake terus buat jajan. Cash flow-nya habis buat jajan terus. Konsumsinya lebih tinggi daripada produktivitas usahanya gitu. Iya. Terus insting, ini jualannya pas ini momennya tepat. Produk ini yang lagi disukai. Iya. Memasarkan di sektor ini, di kalangan ini, golongan ini yang ini. Ada orang-orang yang kayak terberkati banget pikiran mereka kalau udah wirausaha jago banget ya. Bener. Artinya kalau ada anak muda sekarang sudah punya minat di bidang itu, bahkan sudah menekuni, dan orang tua kemudian bilang, udahlah kamu kerja aja ikut orang. Iya. Justru jangan dilarang ya, karena bisa jadi
wirausaha yang dimulai dengan omset kecil itu akan menjadi besar di Betul. waktu yang akan datang. Betul. Kuncinya tadi keberanian tadi. Berani Keberanian. ambil resiko lah. Bukan berani gagal ya. Saya agak kurang sepakat kalau misalnya gagal adalah kunci keberhasilan, bukan, tapi berani ambil resiko. Berani ambil resiko. Kalau berani gagal berarti kan berani salah. Meniatkan untuk gagal. Iya, Enggak. gagal gitu. Tapi berani ambil resiko gitu. Berani ambil resiko. Gitu. Balik lagi, orang tua Mas Cahyo kan juga bermula dari pelaku usaha, yang kemudian sekarang terjun politik gitu ya. Sempet gak ada pemikiran ke depan nanti selain saat ini memang betul-betul menjalani amanah ini ya, dengan istri pun bekerja dan mungkin pengen investasi di bidang tertentu gitu. Apa sih yang Mas Cahyo minati untuk investasi ke depan? Kalau investasi usaha, sekali lagi saya nggak bakat, Mbak, soalnya. Menyadari ya. Saya menyadari. Jadi saya tidak meletakkan. Dan bapak saya paham gitu kayaknya. Sehingga tidak mendorong ke arah sana. Iya. Jadi saya pernah diskusi, kamu nggak bakat. Ya, bahasanya kayak gitu. Tapi menarik loh diskusi dengan orang tua untuk mengakui dan mengetahui potensimu di mana. Iya. Katanya peluangmu di mana. Kamu di bisnis kayaknya nggak bakat kamu. Udah di tempatnya di sini ya. Iya. Jadi bayangannya akan ada di politik berapa lama, Mas Cahyo? Ya harapan saya semaksimal mungkin lah. Selama dipercaya. Selama memang dibutuhkan masyarakat, dipercaya oleh partai, harapan saya bisa berjuang di sini seperti itu. Karena menurut kami banyak kebermanfaatan yang bisa kami perjuangkan di sini. Kalau ada anak muda yang tanya ke Mas Cahyo, Mas saya pengen jadi politisi, Mas saya pengen jadi anggota legislatif, apa tips Mas Cahyo buat anak muda yang memang pengen membangun negara ini lewat jalur politik? Tentukan dulu niatnya apa, menurut saya. Semua termasuk dalam hal politik, tentukan dulu niatnya apa. Udah tujuan niatnya apa, insya Allah hasilnya sesuai dengan tujuan dan niatnya apa. Dan prosesnya betul-betul harus dijalani. Iya, karena kita harus berproses. Ya. Kita harus berani untuk berproses itu. Karena kembali lagi, banyak saudara kawan-kawan perjuangan di politik itu mungkin secara kelompok pendukungnya besar, secara mungkin finansial secara gagasannya juga bagus, tapi belum berhasil misalkan. Ada juga seperti itu. Ada yang secara finansial biasa saja, ini tapi berhasil. Nah ini kan berarti kan semua tergantung dari niat dan tujuan kita apa. Betul. Baru pasti didengar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Didengar oleh masyarakat. Prosesnya direstui oleh Tuhan dan masyarakat. Karena kenapa direstui oleh Tuhan? Karena suara masyarakat itu suara Tuhan. Kan seperti itu. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi ketika masyarakat memilih A, berarti itu sudah adalah kehendak dari restu dari Tuhan Yang Maha Esa juga. Kan seperti itu. Maka kembali lagi niatnya, tujuannya apa dulu. Nomor satu niat ya. Kalau niatnya sudah kurang pasti prosesnya juga nggak akan sesuai dengan hasil, sesuai dengan keinginan. Seperti itu. Mas Cahyo, Komisi E hari ini tentu turut mendorong pertumbuhan ekosistem kerja digital ya. Bagaimana Komisi E membantu mendorong pemerintah untuk membuka peluang kerja baru bagi anak muda, khususnya secara digital, lapangan kerja digital? Jadi sudah ini ya, kalau saya mungkin saya belum mendalami terlalu ini, tapi memang sudah ada program-program pendampingan pelatihan digital. Di Dinkop UM itu rame banget pelatihan. Jadi pelatihan di Dinkop UMKM itu sudah ada, lalu juga di Disnaker juga sudah ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan digital yang produktif itu sudah ada semuanya. Dan itu tidak hanya untuk generasi muda, tapi banyak juga kalangan masyarakat yang masyarakat pelaku usaha secara umum, termasuk juga masyarakat sektor golongan lainnya. Seperti kemarin kita mendiskusikan bagaimana memberikan pelatihan bisnis online juga kepada pekerja migran kita yang pulang ini, agar dia tidak kerja lagi di luar negeri, dia mengembangkan ekonominya, modal yang sudah ada itu, untuk menjadi pelaku usaha baru digital di kampungnya, di sektor digital. Itu juga ada program itu. Karena kami ingin, kan juga ada kasus bagaimana teman-teman pekerja migran ini pengelolaan keuangannya kurang bagus kan, seperti itu. Iya, betul. Kan itu. Jadi
kita ingin mereka bisa produktif, bisa memberikan lapangan kerja baru untuk lingkungannya juga. Dengan modal yang terkumpul, tidak hanya untuk keluarganya, tapi bahkan bisa diputar lagi untuk bisnis dan masyarakat. Betul, itu jadi banyak sekali, tidak hanya untuk generasi muda, tetapi juga pekerja migran kita atau pekerja-pekerja kita. Karena sebenarnya saat ini pekerja sektor informal itu mendominasi. Jadi berdasarkan data yang ada, mayoritas masyarakat kita itu bukan pekerja dengan jam kerja 8 jam. Mayoritas itu jam kerja yang tidak menentu. Tidak tentu. Iya. Faktanya memang begitu. Seperti itu. Udah kayak anggota dewan kan? Iya, sudah anggota dewan kan jamnya nggak menentu. Jadi apalagi dengan kondisi kemajuan teknologi melalui WA ini kan nggak ada 24/7 kalau punya toko buka Mas. Jadi ini berdasarkan data yang ada dan itu sebenarnya itu baik, tapi juga jadi tantangan. Ya. Kita harus menjaga stabilitas ekonomi, kita harus memberikan terus bantalan-bantalan ekonomi agar para mungkin juga pengusaha e-commerce menjadi influencer, bisa ya kan? jadi stimulus yang Content positif. creator, ini kan banyak sekali saat ini, itu bisa tetap terjaga iklim industrinya dan integritasnya juga. Kontennya harus yang memberikan didikan yang baik, ya kan? Itu betul, Mas Cahyo. Ini karena waktu kita terbatas ya. Berkaitan dengan tema hari ini, skill apa yang menurut Mas Cahyo harus dimiliki oleh teman-teman muda supaya bisa meraih masa depannya dan membuat Indonesia betul-betul mewujud Indonesia Emas 2045. Sekaligus closing statement, skill yang Mas Cahyo harap teman-teman muda punya untuk bisa membangun negara ini. Silakan Mas. Yang pertama, kepada teman-teman generasi muda, kita harus optimis bahwa pemerintah itu punya komitmen yang luar biasa untuk menjamin masa depan kita semuanya. Hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah melakukan setiap upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru, baik dari sisi kebijakan regulasi yang berpihak kepada pengembangan ekonomi baru maupun juga membangun konektivitas dan integrasi antar wilayah agar menjadi pusat ekonomi yang baru. Ini sudah menjadi komitmen pemerintah dan kita harus mendukung itu. Tetapi yang paling penting kita sendiri sebagai generasi muda, sebagai individu harus punya sifat critical thinking, adaptif, berani ngambil resiko untuk bisa menjadi seseorang yang berhasil. 3 poin itu harus menjadi kunci kita dalam setiap perilaku kita, setiap perjuangan kita. Tidak hanya perjuangan sebagai pelajar, tapi juga khususnya sebagai masyarakat, bagian dari masyarakat seperti itu. Senang sekali ngobrol sama Mas Cahyo hari ini. Saya dapat banyak catatan penting untuk dibagikan dan mudah-mudahan episode ini menjadi episode yang menginspirasi bagi sedulur Kompas TV khususnya usia muda ya. Bahwa apapun situasi perekonomian hari ini, bahkan ada anekdot in this economy, tetap harus optimis. Tetap harus meyakini bahwa siapa yang bersungguh-sungguh memperjuangkan impiannya, dia akan mendapatkan hasil yang baik untuk dirinya, keluarga, dan bangsa. Mas Cahyo, terima kasih. Terima kasih Mbak Putri. Sukses, salam buat keluarga dan keluarga besar fraksi Gerindra maupun DPRD Provinsi Jawa Timur. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan Mas. Karena senang sekali ada anak muda terima kasih, Jawa Timur yang mewakili suara. Ini kesempatan yang luar biasa dan berharga buat saya bisa ketemu Mbak di sini. Kita belajar bareng Mas. Siap. Titip suara rakyat ya. Siap, terima kasih. Terima kasih sedulur Kompas TV dan sampai jumpa di podcast Apa Jawa Timur berikutnya bareng Kompas TV, independen terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Cahyo. Terima kasih. Monggo.